Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini dengan NIM 240755222. Saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang mencakup semua materi-materi dari mata kuliah Kapita Selecta. Di antaranya yaitu ada hakikat pendidikan, hubungan pendidikan, martabat dan hak asasi manusia, fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar, peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar, aturan profesi guru, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar, pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar, hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar, dan yang terakhir, proses belajar anak usia sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu hakikat pendidikan. Yang pertama, paradigma pendidikan. Di mana paradigma pendidikan di Indonesia? Pendidikan kita sampai saat ini masih sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membantu pribadi mengembangkan potensi yang dimilikinya agar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak demikian. Seringkali tujuan pendidikan cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Masalah pertama adalah pendidikan di Indonesia menghasilkan manusia robot. Bagian 2, hakikat pendidikan. Berbagai pendapat mengenai hakikat pendidikan dapat digolongkan atas dua kelompok besar. A. Pendekatan reduksionisme, di mana pendekatan reduksionisme memiliki proses pendidikan peserta didik dan keseluruhan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, menampilkan pandangan ontologis, metafisis tertentu mengenai hakikat pendidikan. Teori-teori tersebut satu persatu sifatnya mungkin mendalam secara vertikal, namun tidak melebar secara horizontal. Peserta didik, anak manusia, tidak hidup secara terisolasi, tetapi dia hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu yang berbudaya, yang mempunyai visi terhadap kehidupan di masa depan, termasuk kehidupan pasca kehidupan. B. Pendekatan redaksional. Teori-teori atau pendekatan redaksional sangat banyak dikemukakan di dalam khazanah ilmu pendidikan. Dalam hal ini akan dibicarakan berbagai pendekatan redaksional. Nah, beberapa pendekatan redaksional yaitu pendekatan filosofis, pendekatan religius, pendekatan psikologis, pendekatan negativis, dan pendekatan sosiologis. Nah, yang terakhir, tujuan hakikat pendidikan. Oleh karena itu, tepat sekali dikatakan pada dasarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar, yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang smart dan good. Menurut Licona tahun 1992, konsepsi tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas atau smart dan baik atau good. Secara elaboratif, tujuan ini oleh Bloom dan kawan-kawan tahun 1962 dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap,
dan keterampilan psikomotorik. Pasal 1 Butir Undang-Undang Sidikan ayat 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, materi yang kedua yaitu hubungan pendidikan martabat dan hak asasi manusia. Yang mencakup materi di dalamnya adalah pengertian pendidikan martabat dan hak asasi manusia. B. Hubungan pendidikan martabat dan hak asasi manusia. Materi kedua, hubungan pendidikan martabat dan hak asasi manusia, di mana poin-poin pembahasan di dalamnya itu yang pertama pengertian pendidikan martabat dan hak asasi manusia. Yang pertama itu pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua, pengertian martabat. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dari abad pencerahan. Istilah ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan tindakan pribadi. Contohnya, istilah perilaku bermartabat. Yang terakhir, pengertian hak asasi manusia. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir, kita setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Nah, poin yang kedua, pendidikan martabat dan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia atau HAM di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal ini yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah
tempat, dan waktu penyelenggar pendidikan. Nah, materi ketiga yaitu hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Di mana poin pembahasannya yaitu hakikat tripusat pendidikan, jenis-jenis tripusat pendidikan, fungsi tripusat pendidikan, dan dampak tripusat pendidikan. Yang pertama itu hakikat tripusat pendidikan. Secara terminologi atau istilah, tripusat pendidikan dapat diartikan sebagai 3 titik utama atau inti dalam membimbing dan mengasuh individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi pendidikan formal atau lingkungan sekolah, non-formal atau lingkungan masyarakat, dan informal atau lingkungan keluarga. Tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara selaku pendiri Taman Siswa yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, pembahasan materi kedua yaitu jenis-jenis tripusat pendidikan. Yang ada tripusat pendidikan di lingkungan keluarga, ada tripusat pendidikan di lingkungan sekolah, ada tripusat pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu fungsi tripusat pendidikan. Menurut Wahyudi dalam Ahmadi tahun 2014, fungsi pendidikan sekolah adalah yang pertama, fungsi transmisi kebudayaan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu transmisi pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan penyebaran sikap, nilai, serta peranan nasional. Kedua, fungsi menentukan serta mendidik peran sosial. 3. Fungsi penyatuan sosial, fungsi perubahan sosial. Keempat, fungsi mengembangkan karakter anak. Pembahasan yang terakhir, dampak tripusat pendidikan. Dampaknya yaitu ada 3, implementasi pendidikan keluarga, implementasi pendidikan sekolah, dan implementasi pendidikan masyarakat. Nah, materi keempat, fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Di mana poin pembahasannya ada 3. Yang pertama, fungsi pendidikan menurut para ahli. 2. Tujuan pendidikan sekolah dasar. Dan yang ketiga, ciri-ciri pendidikan sekolah dasar. Poin pembahasan yang pertama itu fungsi pendidikan menurut ahli. Menurut Muhammad Ali dalam bukunya tahun 2009 nomor 33 adalah dengan melalui pendidikan dasar maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari sains teks serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Umar Tirta Raharja dan Sula pada tahun 1995 mengemukakan fungsi pendidikan, transformasi budaya. Pendidikan dalam hal berfungsi untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, bagaimana satu masyarakat melestarikan adat istiadat, nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik kepada anak dan generasi penerusnya. Fungsi ini juga berkenaan dengan bagaimana pendidikan mengubah nilai-nilai tertentu atau mengembangkan nilai-nilai baru yang dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Poin pembahasan kedua, tujuan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 2. Memberikan kemampuan dan keterampilan dasar. Contohnya, intelektual, sosial,
moral dan emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat pengembangannya. 3. Mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau MTS nantinya. Poin pembahasan ketiga, ciri-ciri pendidikan sekolah dasar. Nah, ciri-ciri pendidikan sekolah dasar itu terbagi menjadi dua. Ada ciri-ciri pendidikan sekolah dasar secara umum dan ada ciri-ciri pendidikan sekolah dasar secara khusus. Di mana ciri-ciri pendidikan sekolah dasar secara umum ada diantaranya melek wacanaan atau kemampuan berkomunikasi, C. Kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, D. Kemampuan bernalar atau reasoning. Nah, ciri-ciri pendidikan SD secara khusus. A. Guru SD, B. Siswa atau murid SD, C. Kurikulum, D. Pembelajaran, E. Tempat atau gedung dan peralatan. Nah, materi kelima, peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Poin pembahasannya yaitu peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar, B. Peranan orang tua dalam pendidikan sekolah dasar, dan C. Peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama itu peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar. Menurut Yestiani, tahun 2020, dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam proses belajar mengajar yang pertama, guru sebagai pendidik, kedua, guru sebagai pengajar, 3. Guru sebagai sumber belajar, 4. Guru sebagai fasilitator, 5. Guru sebagai pembimbing, 6. Guru sebagai demonstrator, 7. Guru sebagai pengelola, 8. Guru sebagai penasehat, 9. Guru sebagai inovator, dan yang terakhir ke-10 guru sebagai motivator. Poin pembahasan kedua atau B. Peranan orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Terdapat 3 peranan orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama yaitu pembiasaan dalam keluarga. 2. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terakhir, mencegah menanggulangi kekerasan anak. C. Peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Ada banyak peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama yaitu mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah, membantu meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah, mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Materi ke-6, aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Poin pembahasannya yaitu pengertian B. Sikap, kinerja, dan tugas-tugas dalam profesi guru. Dalam aturan profesi guru, C. Tugas guru, D. Alasan aturan profesi guru ditegaskan, E. Implementasi dalam profesi guru. Poin pembahasan 1 yaitu pengertian aturan profesi guru. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
Kode etik guru adalah norma atau asas yang dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Poin pembahasan kedua, etika, kinerja, dan tugas-tugas dalam aturan profesi guru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. A. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. B. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. C. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. D. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. E. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. F. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. G. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, H. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Selanjutnya, tugas guru. Tugas guru terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tugas guru dalam bidang profesi, 2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, dan yang terakhir, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama yaitu tugas guru dalam bidang profesi. Seorang guru yang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Maka dari itu, guru memiliki beberapa peran, diantaranya yang harus guru lakukan adalah guru harus berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pelajar, berperan sebagai pembimbing, berperan sebagai pengarah, berperan sebagai pelatih, dan guru juga harus berperan sebagai penilai. 2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Yang pertama, seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah. 2. Seorang guru dapat menarik simpati para peserta didiknya. 3. Seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI yang bermoral Pancasila, dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Poin pembahasan berikutnya, alasan aturan profesi guru ditegakkan. Karena aturan atau kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan sebagai seorang pendidik. Poin terakhir pembahasan, implementasi aturan profesi guru. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik,
jasmani maupun rohani. Tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, yaitu pendidikan menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan peserta didik. Pendidik fleksibel dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidik melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kedudukan orang tua peserta didik. Materi ketujuh, pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Poin pembahasannya: A. Karakter dalam perspektif pendidikan. B. Tujuan. C. Pentingnya pendidikan karakter. D. Nilai-nilai. E. Peran sekolah dan guru. F. Pendidikan di sekolah dasar. Poin pembahasan pertama yaitu pengertian karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Poin pembahasan kedua yaitu tujuan pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas, pendidikan tak karakter terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menumbuhkan sikap atau sifat yang baik dalam diri anak. 2. Membiasakan siswa berperilaku terpuji. 3. Menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. 4. Menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan. Yang terakhir, 5. Mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan bersahabat. Poin pembahasan ketiga, pentingnya pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter itu sangat penting? Yaitu antara anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya dan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik pula. Poin pembahasan keempat, nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya, dan nilai pendidikan nasional. Poin pembahasan kelima, peran sekolah dan guru. Peran sekolah. Sebagai warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter pada hakikatnya adalah usaha membangun karakter peserta didik. Penting agar peserta didik melihat, menghayati, dan memperoleh teladan atau contoh konkret dari lingkungan kondusif dengan karakter baik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian mereka. Peran guru. Yang pertama, katalistor, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Poin pembahasan ke-6, pendidikan karakter di sekolah dasar. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah
Dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah perlu adanya kontribusi dan peran aktif dari pihak sekolah maupun guru. Guru yang lebih sering bertemu siswa dalam pembelajaran hendaknya bukan hanya sekedar mengerti akan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, namun harus lebih aktif menanamkan pendidikan karakter. Beberapa upaya mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dilakukan melalui kurikulum, bahan ajar, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Materi selanjutnya, hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Poin pembahasannya yaitu pengertian pendidikan multikultural, tujuan, fungsi, dan penekanan. Pengertian pendidikan multikultural menurut James A. Banks, pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik di sekolah. Poin pembahasan selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. 2. Perkembangan pribadi. 3. Klarifikasi nilai dan sikap. 4. Kompetensi multikultural. Poin pembahasan selanjutnya, fungsi pendidikan multikultural. Menurut Gorski, pendidikan multikultural berfungsi 1. Memberi konsep diri yang jelas. 2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. 3. Membantu memahami bahwa konflik antara yang ideal dan real itu memang ada pada setiap masyarakat. Poin pembahasan yang terakhir, penekanan pendidikan multikultural. Penekanan pendidikan multikultural bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi untuk mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan penindasan dan ketidakadilan. 2. Fungsi pendidikan multikultural yang mendasar adalah mempengaruhi perubahan sosial. Ada 3 butir perubahan. Yang pertama yaitu perubahan diri, perubahan sekolah dan persekolahan, dan perubahan masyarakat. Topik materi terakhir, proses belajar anak usia sekolah dasar. Poin pembahasannya ya A. Pengertian belajar menurut beberapa pandangan. B. Prinsip-prinsip belajar. C. Karakteristik belajar anak usia sekolah dasar. D. Tahap-tahap perkembangan belajar anak sekolah dasar. Dan E. Implikasi karakteristik proses anak sekolah dasar. Pembahasan pertama yaitu pengertian belajar menurut beberapa pandangan. A. Menurut pandangan behavioristik. Pandangan ini berpendapat bahwa dikatakan belajar jika ada perubahan tingkah laku yang langsung dapat diamati. 2. Menurut pandangan kognitif, belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. 3. C. Menurut Gagne, belajar adalah suatu di mana menyebutkan bahwa proses organisme suatu perubahan perilakunya sebagai akibat pengalaman.
Poin pembahasan kedua, prinsip-prinsip belajar. Menurut Soejanto, dalam bukunya yang berjudul Bimbingan ke Arah Belajar yang Sukses. Yang pertama, belajar harus dengan rencana yang teratur. 2. Belajar harus dengan disiplin. 3. Belajar harus dengan minat. 4. Belajar harus dengan pengertian. 5. Belajar harus dengan rekreasi sederhana. 6. Belajar harus dengan tujuan yang jelas. Nah, poin pembahasan selanjutnya, karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Ada 3, diantaranya konkret, integratif, hierarkis. Yang pertama, konkret. Mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. 2. Integratif. Anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Cara berpikir anak yang dedukatif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarkis. Cara belajar anak berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Poin pembahasan selanjutnya, tahap-tahap perkembangan belajar anak sekolah dasar. Menurut Piaget tahun 1950 menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya, atau teori perkembangan kognitif. Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. 1. Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. 2. Mulai berpikir secara operasional. 3. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. 4. Membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, memahami konsep substansi, volume, zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Poin pembahasan terakhir, implikasi karakteristik proses belajar anak. Ada 3, yaitu aplikatif, enjoyable, dan mudah ditiru. Yang pertama, aplikatif. Materi pembelajaran bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak serta yang dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. 2. Enjoyable. Pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak-anak senang, menikmati, dan mau mengikuti dengan antusias. Yang ketiga, mudah ditiru. Materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai dengan kemampuan fisik dan karakter lahir anak.